atau memikirkan konsekuensi dampak tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Seseorang yang inklusif biasanya didorong oleh emosi, sesaat atau keinginan instan. Contohnya di lingkungan sekolah, kalau secara verbal langsung memotong pembicaraan guru atau teman sebelum mereka selesai berbicara. Ini yang paling sering terjadi di kalangan peserta didik. Biasanya nih, kalau memotong pembicaraan teman itu tuh ketika mengadakan diskusi atau teman ketika ingin berpendapat, pasti tiba-tiba kita langsung ingin mendengarkan pendapat kita, sementara teman belum selesai berbicara. Yang kedua, secara perilaku, yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya karena diskon atau sedang tren atau promo. Pasti kalian sering kayak gini kan? Ya. Yang perempuan, kalau TikTok lihat barang bagus nih, beli aja lah, padahal nggak dibutuhkan. Itu namanya FOMO. Yang ketiga, secara sosial, langsung emosi atau membalas komentar negatif di media sosial tanpa memikirkan nama baik diri sendiri. Kalian pernah melakukannya? Nggak pernah? Berarti kalian memiliki self control yang baik. Selanjutnya, dampak perilaku impulsif. Apa saja dampak perilaku impulsif? Kalau bagi akademik, yaitu mengerjakan tugas secara akal-akalan demi cepat selesai. Ini biasanya ketika kalian lupa mengerjakan tugas atau PR kalian, lalu kalian pasti langsung menyalin saja, punya teman sama memikirkan itu enggak ya jawabannya, asal-asalan enggak ya teman bikinnya. Karena kita pengen cepat selesai, takut enggak keburu masuk, kita langsung menyalin jawaban teman. Itu mengerjakan tugas secara asal-asalan demi cepat selesai. Kalau dalam sosial, konflik dengan teman karena ucapan yang tidak disaring. Pernah nggak ada yang berantem karena tersinggung omongan temannya? Pasti ada. Misalnya ini kita pergi ke sekolah pakai baju kusut, terus langsung aja kita bilang kayak gini, apa sih sekolah pakai baju kayak gitu? Padahal kita nggak tahu teman kenapa pakai baju kayak itu.
Sampai di sini ada yang bertanya, Din? Selanjutnya yaitu strategi mengelola perilaku atau bertindak impulsif. Yang pertama, berhenti sejenak saat merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Contohnya apa nih? Dari Bibit? Sejenak saat merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Oke. Bertindak. Terus apa lagi? Mengontrol emosi. Nah, ketika kita sedang marah, pasti kita langsung berpikir untuk mencari celah, kemudian balik, mencari celah, kayak gitu kan? Nah, ya. Oleh makanya kita belajar perilaku inklusif ini agar kita berhenti sejenak saat merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Kita harus menahan diri kita untuk melakukan hal-hal negatif yang bisa merugikan diri kita. Yang kedua, tarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan sistem saraf. Nah, ini biasanya saat marah juga nih, biasanya kita emosi meledak-ledak, kita harus tarik nafas dulu, tenangkan pikiran kita, saraf kita, supaya kita bisa berpikir jernih. Yang ketiga yaitu amati apa yang sedang dirasakan dan apa resikonya jika tindakan itu dilakukan. Yang keempat, lanjutkan tindakan hanya jika itu ada keputusan yang bijak. Jadi kalau merasa keputusan kita kurang bijak atau kurang baik rasanya, coba kita tanya ke teman kita. Kalau aku ini gimana menurut kamu? Kita kan sebagai manusia butuh pendapat manusia lain. Nah, sekian materi dari Ibu. Apa ada yang ditanyain? Tanyalah, kalau siapa yang bisa nanya dikasih ruang. Tanyanya harus berkaitan sama materi kita ya. Apa tadi? Tadi apa? Jadi cara menghindarinya, kita harus punya
kita mendiamkan diri kita selama 5 menit untuk berpikir. Atau ketika ibu membeli sesuatu, misalnya kayak baju, sepatu, kan pikir diamkan diri kita selama 5 menit itu berpikir, ini berguna nggak ya? Ini nanti bakal ngabisin uang berapa ya? Kita bisa berpikir diri kita seperti itu. Nah, itu tadi merupakan bagian dari self control. Kenapa ibu mengambil materi self control? Karena di kalangan remaja ini kita masih kurang untuk mengendalikan diri kita. Dan kita tahu hanya kesenangan sesaat saja. Apa yang membuat kita senang hari itu yang kita lakukan tanpa memikirkan dampak akibatnya. Nanti ketika kalian sudah kuliah atau bekerja, pasti baru berpikir, kenapa dulu waktu SMA nggak kayak gitu ya? Kenapa dulu waktu SMA nggak nabung ya? Kenapa waktu SMA kok nggak begini ya? Pasti terasa. Ada yang bertanya lagi? Kita istirahat jam berapa? 20 menit lagi. Habis ini belajar sama siapa? Oke, Lutfi. Nanti ya. Mungkin sekian materi dari Ibu. Ibu akhiri dengan assalamualaikum